Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Kesempatan kali ini, kemarin saya berbicara atau berkisah tentang Malik bin Dinar. Maka pada kesempatan kali ini saya akan bicara tentang kisahnya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Anas menceritakan suatu ketika Rasulullah SAW itu mengadakan halakoh pengajian, dan tiba-tiba Rasulullah SAW kemudian bersabda bahwa sebentar lagi akan lewat orang yang aku menjaminnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anas bin Malik kemudian mengira bahwa yang dimaksud Rasulullah SAW itu adalah sahabat yang mulia seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau Abdurrahman bin Auf. Ternyata mereka-mereka yang disangkakan oleh Anas bin Malik itu sudah ada di situ. Nah, tak beberapa lama ternyata ada seorang pemuda yang betul-betul melewati pengajiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mengenal para sahabat ini. Siapa pemuda ini? Pada besok harinya lagi Rasulullah SAW kemudian bersabda, akan lewat seorang pemuda yang aku, kata Rasulullah, menjamin masuk ke dalam surga. Ternyata yang lewat itu adalah pemuda yang kemarin, dan kejadian itu berlangsung sampai 3 kali. Maka kata Anas bin Malik, ketika lewat yang hari ketiga itu, bangkitlah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah anak dari Umar bin Khattab. Dia kemudian mengikuti pemuda tersebut sampai rumahnya si pemuda tersebut. Maka kemudian diketuklah pintu oleh Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, "Ya sahabat, aku ini sedang berseteru atau marahan dengan bapakku. Aku berjanji akan meninggalkan rumahnya selama 3 hari. Maka bolehkah aku menginap di rumahmu ini selama 3 hari saja?" Maka kemudian Abdullah bin Umar betul-betul menginap karena diterima oleh pemuda tersebut. Selama 3 hari Abdullah bin Umar itu menyelidiki kira-kira amal apa yang dilakukan oleh pemuda tersebut sehingga Rasulullah SAW itu menggaransi dia masuk ke dalam surga. Nah, hari pertama Abdullah bin Umar ini tidak menemukan amalan-amalan yang luar biasa seperti tahajud, duha, infak atau sedekah atau amalan-amalan yang lain. Si pemuda hanya biasa saja. Hari kedua juga tidak ditemukan, bahkan sampai hari ketiga. Sampai tidak sabarnya akhirnya Abdullah bin Umar itu berterus terang kepada pemuda tersebut. "Sebenarnya aku tidak marah dengan bapakku. Namun aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa engkau akan lewat di tengah pengajian Rasulullah SAW dan Rasul menggaransi engkau itu masuk ke dalam surga. Kira-kira amal apa?" Maka si pemuda tersebut menjawab, "Ya beginilah aku." Nah, mendengar jawaban itu Abdullah bin Umar sedikit kecewa karena ia tidak menemukan amal unggulan yang lain. Nah, ketika Abdullah bin Umar itu kemudian pamit meninggalkan rumah si pemuda berkata, "Ya beginilah aku, seperti yang engkau lihat. Namun dalam hatiku tidak pernah terbersit sedikit pun untuk punya rasa iri, dengki dengan siapapun di dunia ini, dengan tetangga bahkan sekalipun. Tidak pernah terbersit dalam hatiku itu untuk menaruh curiga kepada tetanggaku." Maka Abdullah bin Umar kemudian berseru, "Inilah yang menyebabkan engkau masuk ke dalam surga." Sahabat semuanya, rasa iri dengki itu membuat kotor hati. Di dalam hadis Rasulullah mensabdakan, datang seorang laki-laki pada Rasulullah, "Dulani amla amalin idza amiltu bihi dakhaltu jannah." "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal, jika aku mengerjakan aku masuk ke dalam surga." Maka Rasulullah mensabda, "Kun musina." Jadilah engkau orang yang baik. Maka orang itu berkata, "Kaifa ana alamu bi anna musinan?" Bagaimana aku tahu kalau aku ini orang baik? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Salsirunaka fa in qalu anta musiu fa anta musiu wa in qalu anta musinan fa anta musinan." Tanyalah kepada tetanggamu, jika mereka mengatakan engkau baik, jika mereka mengatakan engkau buruk, maka kamu juga begitu. Jika mereka mengatakan kamu itu baik, maka sejatinya kamu juga baik. Nah, sahabat sekalian, kadang kita punya rasa iri yang berlebihan kepada tetangga kita.
Rasa iri itulah yang membuat hidup kita tidak bahagia. Ketika ada orang lain menerima rezeki, maka cobalah kitalah yang pertama kali merasa bahagia dan suka ketika ada orang lain, tetangga kita atau siapapun itu yang menerima rezeki. Namun kebanyakan kita, jika ada yang menerima rezeki, justru kita yang sedih atau sakit hati. Maka bebaskan hati kita untuk menuju jalan surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara tidak punya rasa iri, dengki kepada siapapun, kepada tetangga kita, saudara kita, bahkan semua umat muslim di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.